Pagi-pagi kakeknya, ya Allah, digendong-gendong nerajang dagu, apa kata kakeknya? Tendang lagi nak, tendang lagi nak, kuat kaki kau nih, tuh. Tapi ingat pak, kalau umur 1 sampai 4 tahun, bayangkan kalau cocong tadi nerajang rai kakek umur 17 tahun. Hah? Kalau anak umur 17 tahun nerajang dagu kakeknya kira-kira. Ada tak kakeknya ngomong terajang lagi cung? Belum sempat ngomong masuk rumah sakit ruang ICU. Opname pak, opname malamnya tahlilan. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita hadir bahagia dengan Bapak Haryadi tadi ngundang kita bahwasanya ini ada 2 acara khitanan dan akikah. Ini bukti bahwasanya anak itu salah satu nikmat. Ndak kate orang yang didatangkan oleh Allah dengan karunia keturunan itu sedih, senang, bahagianya bukan main. Kenapa? Inilah yang dikatakan oleh Allah, innamal amwal wal banun zinatul hayatid dunia. Bagian daripada perhiasan dunia ini apa? Inilah anak-anak dan keturunan kita. Ya. Makanya perhiasan ini luar biasa, rame rumah. Saking ramenya, bapak dengan ibunya waktu baru melahir anaknya tuh susah tidur. Malam rame, siang rame. Bahkan bukan cuma anaknya yang baru lahir rame, bapak ibunya pun rame, saling rebut. Buat kau naik wong dot, kau dena yang nyebok, kau dena. Rame rumah itu. Betul tak ibu-ibu? Ada tak keluarga di tebing mak itu? Ada, banyak. Hadir tak wongnya? Rame, bahagia, tapi indah. Walaupun cemberut-cemberut ibu-ibu nih, ya Allah, bangun-bangun malam, besar pahalanya ibu-ibu. Besar. Ibu-ibu yang bangun malam lelah menyusukan bayinya setara dengan orang yang sedang sujud tahajud di malam hari. So, ibu-ibu yang lelah bangun malam menggantikan popok bayinya, ya Allah, besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur kepada Allah, bahagia. Ini anak-anak betul-betul menjadi perhiasan kehidupan. Dan kebanggaan ketika ditanya, sudah berapa anak? Alhamdulillah 12. Bangganya luar biasa. Ini kira-kira ini Haryadi berapa anak nih? Baru 4. Alhamdulillah. Insyaallah 6 lagi ya. Gimana yuk? Sehat dak? Siap dak? Lah cengar-cengir serius aku nih. Siap dak kira-kira? Ya, mudah-mudahan siap insyaallah. Nih, anak-anak ini perhiasan buat kita. Dan di dalam Islam, anak-anak ini bukan cuma untuk ayah dan ibunya. Anak-anak di dalam Islam, bapak ibu, bukan cuma untuk anak-anaknya, bukan cuma untuk orang tuanya, bukan cuma untuk keluarganya. Sengaja Allah ciptakan manusia di muka bumi ini untuk apa? Untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Untuk menghidupkan dunia ini penuh dengan kemaslahatan, untuk menghidupkan dunia ini penuh dengan kesejahteraan, untuk apa? Tebarnya dakwah-dakwah Allah, tebarnya ajaran-ajaran Allah. Makanya Allah lahirkan anak-anak kita. Makanya sedih kalau kita punya anak mendep di rumah baik, dan kata gawe tidur makan, waktunya mati. Ya, makanya ini kepada tuan rumah, ibu-ibu yang berbahagia, saya ngingetkan, anak itu ada 4 modelnya. Anak itu ada berapa bu? 4 modelnya. Yang pertama, zinatul hayatid dunia, anak menjadi perhiasan dunia. Nih yang tadi kita sebut tadi. Tapi ingat, umur anak yang menjadi zinatul hayatid dunia cuma sampai baligh. Cuma sampai baligh. Kenapa Pak cuma sampai baligh? Mohon maaf ini, anak-anak kita yang masih bayi 1 tahun, 2 tahun, jangankan benernya, salahnya bersenang. Contoh nih, kakeknya ngendong bayinya, dikemei oleh anak tadi. Ya Allah, nggak marah kakeknya, malah tahu. Anak nenek lah kemei. Coba, neneknya ngendong bayinya, cocongnya, tuh dicakar lainnya, selak.
Ya Allah. Disambut dengan senyum. Ayolah kuat, tangan cocong nih, woi malah baca nyakar lain nenek. Pagi-pagi kakeknya, ya Allah. Digendong-gendong nerajang dagu. Apa kata kakeknya? Tendang lagi nak, kuat kaki kau nih. Tuh. Tapi ingat Pak, kalau umur 1 sampai 4 tahun. Bayangkan kalau cocong tadi nerajang rai kakek umur 17 tahun. Hah? Mana Pak Haji Fadil tadi? Pak, kakek ya? Mana Pak Haji? Kalau anak umur 17 tahun nerajang dagu kakeknya kira-kira. Ada tak kakeknya ngomong, "Terajang lagi, Cong"? Belum sempat ngomong masuk rumah sakit ruang ICU. Opname Pak. Opname malamnya tahlilan. Makanya aku bilang ibu-ibu, kalau anak umur 1 sampai 5 tahun nih, jangankan benernya. Bahkan mecahi piring be. Bagus, pecahkan lagi nak. Ada kadang-kadang ibu-ibu nih sengaja dan beli piring tuh mahal, bagus, ditaruh di pojok lemari. Kakeknya nyenggol be, awas. Nyenggol. Tuh cocongnya main ke rumah pecah. Apa uji neneknya? Untung cocong. Bangsa nenek cocong tadi laku gebuk. Tuh, jangankan benernya. Makanya ibu-ibu aku ngingatkan nih kepada kakandaku tuan rumah, Bapak Haryadi ya. Ingat, anak-anak yang jadi zinatul hayatid dunia umurnya sampai kapan Pak? Sampai balik Pak. Selebihnya 3 pilihan. Fitnah, musuh, atau qurrata a'yun. Ulangi lagi. Selebihnya, lebih dari itu, anak kita pilih antara 3. Tapi dah ketik kampanye kan sini. Agak aku nyebut 3 dikira langsung dipoto. Wah, Ustaz Fahmi dukung wong nomor 3 kakek. Ayo bola ini aku nih. Ayah ini nih. Ya. Sap. Apa tadi yang pertama Pak? Fitnah. Yang kedua, musuh. Dan yang ketiga, nih yang kita inginkan, qurrata a'yun. Apa contoh jadi fitnah? Contoh jadi fitnah nih. Namun ayahnya bagus, namun ibunya indah. Tetangga tuh senang dengan ayahnya, tetangganya tuh senang dengan ibunya. Akhlaknya bagus, galak berbagi, senang dengan fakir dan miskin, menyantuni anak yatim. Anaknya nih mohon maaf, buruk akhlaknya. Nih, sehebat-hebat namu ayah, sehebat-hebat namu ibu, kadang-kadang hancur oleh lentak siapa? Oleh lentak siapa Bapak Ibu? Anaknya. Duh, jangan main-main. Ya. Jangan main-main, ini fitnah. Kalau anak kita miskin, walaupun orang tuanya kaya, tidak jadi hinaan. Tapi kalau yang jadi masalah, kalau anak-anak kita buruk akhlaknya, kalau anak-anak kita tidak sesuai dengan seperti ayah dan ibunya, Masya Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min. Tengok Nabi Nuh sampai sekarang masih jadi cerita, betul tak? Itu sampai jadi cerita sampai sekarang. Tapi Nabi Nuh tidak salah lagi. Lan didik anaknya, lah dibina anaknya. Yang jadi masalah kalau wong tua tidak mendidiknya, maka bukan cuma namanya yang buruk, anaknya nanti akan nuntut di akhirat bahwasanya ayahku tidak mengenalkanku kepada Allah, ayahku tidak mendidikku. Nah, fitnah di dunia namola buruk, di akhirat mohon maaf Bapak Haryadi dan orang tua yang lain, kita diseret masuk neraka oleh anak-anak kita. Sujud kita, sholat, puasa kita, Ramadan, Senin, Kamis masuk surga. Pak Haryadi siap masuk surga. Baru nak minum susu yang di surga tadi, Pak Haryadi balik ke neraka. Kacau. Kenapa? Fatir berkata, aku tidak dididik, aku tidak dikenalkan kepada Allah, aku tidak diajarkan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, hal yang indah dari anak-anak tuh, walaupun suaranya bagus, pacak nyanyi-nyanyi, ini tidak jadi masalah. Nyanyi ini hiburan di dunia, tapi kalau bacaan Al-Quran itu hiburan dunia dan akhirat. Aku nak nanya dengan ibu-ibu yang di sini, kakek kalau mati nak dinyanyikan lagu apa kira-kira? Dah, aku lah mesen sekarang nih. Dah kati Pak Haryadi. Ketika anak kita
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sepertiga pahala dia, sepertiga dia baca qul huwallahu ahad itu pahala seolah-olah dia baca sepertiga Al-Qur'an. Ustaz, kalau anak aku baca Quran, kira-kira nanti aku itu jadi tambahan enggak untuk amalan aku? Jadi. Ini ada cerita. Mau dengar cerita? Tapi jam nila jam 12 kurang 15 menit. Lanjut dah kira-kira. Lanjut dah kira-kira. Agak kamu ribut. Aku nih tahu kamu nih mana yang agama, mana yang tidak. Ya, lanjut Bu ya. Oke, kamu lanjut. Nih, ada sebuah cerita di dalam kitab ya Durusut di dalam kitab syarah kitab Durusut Tauhid. Pernah satu masa lewat di kuburan. Ketika di kuburan, Nabi Isa ini mendengar orang yang dalam azab kubur, orang yang dalam kubur tadi kena azab. Subhanallah ibu-ibu, Nabi Isa sedih dan nangis, tapi berlalu saja. Satu hari dia lewat di kuburan yang sama, itu kuburan tidak lagi dapat azab, bahkan bertaburan rahmat dan nikmat. Kaget Nabi Isa. Kalau yang tadi dia tanya-tanya memang dia berdosa, hidupnya berdosa. Bapak ibu yang berharga, kaget yang kedua. Kok bisa? Dicari mana rumahnya, ketemulah dengan istrinya. Saya mau nanya ini, sayanya lewat satu kuburan kata dia. Di situ katanya adalah suamimu. Saya waktu pertama kali lihat turun adab begitu banyak, tapi subhanallah sekarang turun rahmat. Apa sebab? Iyo kata dia. Dia tuh waktu meninggal punya anak masih dalam kandungan. Sekarang ini sudah lahir dan saya masukkan ke dalam maktab. Maktab itu tempat belajar agama. Saat ini dia baru masuk, baru belajar Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, apa kata Nabi Isa? Ditanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ini bisa terjadi? Apa kata Allah? Bagaimana aku mengazab seorang ayah yang ada di bawah bumi, sedangkan anaknya membaca sebut namaku Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Cayo tak kamu kira-kira? Tak cayo matilah. Nih ibu-ibu, kita bangga kalau anak-anak kita tuh sholat. Ya, makanya ini jangan main-main ini. Anak ini jadi fitnah ini, bukan cuma di dunia. Di dunia dia menjelekkan nama kita. Di akhirat ya Allah jadi tali kita masuk neraka. Berikutnya yang kedua, apa ibu-ibu? Yang kita takuti kalau anak kita ini jadi musuh. Nah, ini jelas nih ya. Ini jadi musuh ya Allah. Makanya ibu-ibu, hebat apapun ibu ngolok anak untuk cinta sama ibu, sehebat apapun bapak ngolok anak untuk cinta sama bapak, kalau tidak dikenalkan kepada Allah, kalau tidak dikenalkan kepada tuntunan-tuntunan Allah, bakal jadi musuh itulah. Apalagi bapak ibu menjanji-janjikannya dengan harta. Sudah, mohon maaf ini, mohon maaf, jangan urusan akhirat, jangankan urusan akhirat, anak yang tidak dibekali ilmu, cuma dibekali harta, habis dah harta wong tuanya. Aku nanya lagi nanya dulu nih. Anak yang cuma dibekali harta, tidak dibekali ilmu, habis dah harta wong tuanya. Tapi anak yang dibekali ilmu, sekalipun tidak dibekali harta, wong tuanya diangkatnya, wong tuanya dihajikannya, wong tuanya diumrohkannya, wong tuanya dibangunkan rumah. Betul enggak Pak? Ya Allah, tuh Pak Aryadi, walaupun rumah kamu ini bagus, kalau anak nanti tidak kata ilmunya, aku ngatoi dia ya, karena ini wali santri aku dewe. Karena aku ngatoi dia pasti amplop tetapkan Pak Aryadi kan. Tidak Pak Aryadi main-main be, tapi kalau ada alhamdulillah, kalau tidak kata keterlaluan. Apalah ceramah berkeringat ini caknya nambah dari akad tadi kan. Main-main be Bu. Tapi kalau dianggap iyo juga tidak apa-apa. Nih, Pak Aryadi ingat nih, rumah besar ini kalau fatir dan anak-anak yang lain tidak punya ilmu, ya Allah. Bahkan lebih dahsyat kalau anak-anak kita tidak punya ilmu, mohon maaf Bapak Ibu, adik-beradik belago, betul? Adik-beradik saling musuh. Nah.
Kalau wong tua anak sudah musuhi wong tua, bukan cuma wong tua yang dimusuhi, anak-anak pun dimusuhi. Naudzubillah summa naudzubillah min. Nih, ibu-ibu yang berbahagia. Sekarang ibu-ibu, nih mohon maaf ini, ya, mohon maaf ibu-ibu dan semuanya yang saya cintai, kita jangan lupa nih anak-anak kita, ya, jangan sampai jadi musuh. Baru yang ketiga inilah yang kita harapkan. Tadi yang didoakan oleh ibu yang memimpin apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah. Qurrata a'yun itu apa, Bu? Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan qurrata a'yun itu kalau dipandang itu sejuk. Kalaupun kita nangis, nengoknya nangis yang penuh bahagia. Nengok dia sholat, Allahu Akbar, ibu-ibu nangis. Apalagi dia berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa wong tua aku, ya Allah. Sayangi dia, ya Allah. Karena sayangnya dia sanggup ngutang. Karena sayangnya, ya Allah, dia sanggup melakukan dosa demi aku makan. Karena sayangnya, ya Allah, dia sanggup melakukan apapun yang memalukan dirinya demi aku hidup, ya Allah. Karena apapun, ya Allah, dia sanggup melakukan demi aku besar dan berpendidikan. Tuh, mohon maaf ibu-ibu yang berbahagia, anak yang minum susu ibu, bisa tidak dia balikkan susunya? Pak, mohon maaf, tapi doa inilah yang menjadi hiburan bapak ibu kaget itu. Walaupun harta anak kita banyak, tanahnya berhektar-hektar, bisa tidak dia waktu kita mati nitipkan sikok surat? Pak, barangkali ini untuk nyogok malaikat ya. Sertifikat tanah sawit tolong bawa. Oh, tidak pacar. Apa yang kita minta sama anak kita? Doa ke makna, doa ke ibu nak, hadiahkan Al-Quran yang kau baca untuk aku nak. Cuma memang kadang-kadang kita ni lupa kalau kita ni nak mati. Kadang-kadang kita ni lupa kalau kita tu bakal ada dalam kubur. Kita ni lupa. Sehingga kita mendidik anak kita penuh dengan dunia. Tuh, 16 orang satu keluarga meninggal dunia sekaligus. Jatuhnya pesawat Sriwijaya 182. Mana nengoknya, Bu? Kita ni setaruh bisa tak kira-kira jatuhnya? Bisa baik. Kalau Allah nak buat, tapi mudah-mudahan tidak. Amin. Kita doakan nih Pak Haryadi panjang umur. Amin. Wong lah mati kalau dia hidup dewean. Ya. Puji Haryadi, lo kak dikurang ini ya, ini sampel Ustaz nih ya. Ya aku doa banyak ngomong. Pak Ibu yang berbahagia, ya, nih, ayo kita ingat. Anak-anak kita ini bukan cuma untuk hiburan di dunia. Ibu-ibu mohon maaf, lah tuh anak kita sukses. Bu, ini nah mobil bagus. Jalanlah, nak jalan kemana mak nih nah. Duduk mak ini biar kaki lah betolojor nah, samurat. Ini baik, yang duduk lama banyak gelisah, asam urat, sakit pinggang, ya, tuh. Makanya aku tidak akan ceramah lama-lama. Ibu-ibu yang berbahagia ini, ayo anak-anak kita. Setuju tak jadi qurrata ayun? Setuju tak? Mandangnya enak, akhlaknya bagus, tutur katanya baik, perlakuannya itu tidak melupakan wong tuanya. Alangkah indahnya ini ya Allah. Apalagi Masya Allah kita punya anak, dia bukan cuma mikiri diri dia bukan cuma mikiri keluarganya, tapi dia mikiri umat yang ada di sekitarnya. Anak-anak yatim yang di sekitarnya dipedulikannya, anak-anak fakir, miskin di sekitarnya dipedulikannya. Kata Sayyidina Ali, ciri-ciri orang yang punya akhlak seperti Nabi dan Rasul tercatat dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Kitabi Ulumuddin. Apa kata beliau? Salah satu akhlak seorang manusia yang memiliki sifat akhlak Nabi dan Rasul itu siapa? Orang yang punya perhatian kepada fakir dan miskin. Oh. Dia rasa cinta nengok fakir dan miskin. Dia rasa cinta nengok anak yatim tadi. Ibu-ibu,
Jangan mandang anak yatim ini hina. Jangan, ini anak wong, oh saat ini anak wong, anak kita. Coba kalau kita mati duluan sebagai seorang ayah, anak kita yatim. Paling bahaya diri seorang yatim bukan cak kati harto, kalau dak kati ilmu. Makanya setuju saya tadi dengan yang ngasuh anak yatim tadi, bahwasanya yang paling penting dari anak-anak yatim ini pendidikan, ilmu. Dinjuk harto dak usah, kita njuk bantuan tuh untuk pendidikannya. Kenapa? Dia nanti insya Allah mudah-mudahan dengan keyatimannya nanti diangkat oleh Allah derajatnya. Nabi kita yatim enggak? Nabi kita nih yatim. Makanya ibu-ibu ada sedikit dibantu. Jangan takut kita bantu. Ya. Nih, apalagi dia berpikir seperti itu. Baru yang berikutnya, waja'alna lil muttaqina imama. Dia ini ya berdoa, ya Allah jadikan kami dan anak-anak ini apa? Kudua, pemimpin, contoh, teladan bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita harap anak-anak kita ini nanti dia jadi pemimpin contoh. Oh, itu nah pemuda yang bertakwa, pemuda anak yang rajin masjid, pemuda yang tumbuh dengan ibadah. Mak ini Pak, mohon maaf ini sebagai akhir ceramah saya nih. Banyak pemuda nih yang bangga. Aku maraton 2 kilometer. Aku maraton sekeliling Kabupaten Empat Lawang nih, luar biasa cepat. Wah, kakinya 2 kilometer, jauh lari jogging kuat. 20 meter rumah dengan masjid tidak sanggup. 2 kilometer lari sanggup. 20 meter ke masjid tidak sanggup. Ada tak kira-kira yang model main itu? Mana uangnya? Aku nak nengok. Kadang-kadang berkilo-kilogram diangkat, ngangkat peci lagi tak kuat. Ya Allah. Tapi yang cak itu tuh di Lubuk Lingga. Kalau yang di Talang Banyu ini insya Allah lebih parah. Kalaupun ada paling mohon maaf siko 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai belakang lagi. Makanya ibu-ibu yang berbahagia nih, anak-anak kita kan senang anak-anak kita maghrib tuh, ya, anak-anak kita maghrib ke masjid. Itulah nanti ibu-ibu ketika anak-anak kita masuk surga karena bimbingan kita belum ditengoknya di dalam surga, dia akan nyari. Ya Allah, mana ayah dan ibuku ya Allah? Ya Allah, mana ayah dan ibuku yang mendidikku ya Allah? Apa kata Allah? Cari dia, barangkali masih tertinggal dalam api neraka. Nah yang repot seberanak di neraka kalau ayah, bapak, emak, anak, kakek, nenek, tetanggo. Siapa nak nyelamatkan kita ini? Tuh, ya Ustaz, ngapa kita nih lagi ingat kematian? Ya bukan apa-apa. Seluruh dunia yang ada di dunia ini semuanya akan memalingkan kita kepada kematian. Ya, hidup kita ini bukan untuk hidup kita ini untuk mati. Punya anak untuk mati, punya harta untuk mati, punya rumah untuk mati, punya jabatan untuk mati, punya apapun untuk mati.